Heyo, balik lagi Sumarno Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi alias OSP bidang astronomi tahun 2019. Kita lanjut ke nomor 15. Seorang observer mengukur kecerlangan langit dengan teleskop Zeiss berdiameter 60 cm dan detektor. Diketahui magnitudo kecerlangan langit pada panjang gelombang visual 5.500 angstrom adalah 20,5 magnitudo per detik busur kuadrat. Dan siing langit adalah 2 detik busur. Hitunglah jumlah foton setiap detik yang diterima teleskop dari langit dengan siing langit tersebut dan efisiensi teleskop 95%. Sebagai perbandingan, matahari memiliki flux 1,6 kali 10 pangkat 5 erg per centimeter kuadrat per detik. Dalam hal ini, ekstinksi dapat diabaikan dan pengamatan ke arah meridian. Oke, ini campur-campur ya, bidang fotometri, nanti ada fisika kuantum juga terkait dengan jumlah foton sama observasi ya, pakai teleskop ya dia bilang. Oke. Kita bahas satu persatu, kita ke extinction dan seeing dulu aja. Nah, seperti kita ketahui bahwa bumi kita itu kan diselimuti oleh atmosfer nih. Atmosfer itu kan berlapis-lapis dan tebalnya tidak beraturan. Ada yang di bagian tertentu lebih tebal, ada di bagian tertentu sedikit lebih tipis, dan lapisan-lapisannya itu juga terus bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Akibatnya, kalau kita melakukan pengamatan pakai teleskop di bumi, ada dua hal ini mungkin terjadi. Yang pertama, benda langit itu akan terlihat meredup, jadi lebih redup gitu, atau bahkan nggak kelihatan sama sekali karena ketutupan awan. Nah, efek ini namanya extinction. Extinction bahasa Inggris artinya pemusnahan ya, musnah gitu ya, hilang. Bintangnya jadi nggak kelihatan, ibaratnya gitulah. Terus, efek kedua yaitu benda langit bisa kelihatan blur. Nah, efek inilah yang namanya seeing. Oke. Nah, kita bahas seeing dulu lebih lanjut karena ilustrasinya sebagai kaitannya sama soal lebih dalam nih. Nah, ilustrasinya kayak gini ya, bahwa atmosfer itu berlapis-lapis dan juga bergerak dengan kadang arah dan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga kalau kita melihat bintang dari bawah lapisan atmosfer ini, dia akan kelihatan bergeser-geser model seperti ini. Jadi kalau kita ngelihatnya, kalau pergeserannya cepat sekali, berarti kita ngelihatnya ngeblur, jadi kayak di banyak tempat gitu. Nah, sebagai contoh, ini ada 2 buah bintang yang sama diamati pakai 2 teleskop yang berbeda. Di yang sebelah kanan ini diamati pakai teleskop yang ada di luar angkasa, kelihatan bahwa objeknya kayak gini aja gitu ya. Ini bintangnya agak jauh, tetap nggak kelihatan bentuk bola pas kayak gitu ya, tapi lebih kayak gini. Yang di sebelah kiri ini dilihat dari teleskop yang ada di bumi, bintang yang sama. Bayangin ukuran yang awalnya segini, jadi kelihatannya gede sekali dan nggak fokus, tetap nggak fokus dan kelihatan bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini efek adanya seeing pada pengamatan benda langit kalau dilihat dari bumi. Oke, terus kita beranjak ke surface brightness. Nah, surface brightness itu apa sih? Surface brightness itu menunjukkan tingkat kecerahan langit pada luasan tertentu. For example kayak gini ya, segini ini berapa nih kecerahannya. Nah, ini bisa dicari pakai persamaan ini nanti. So, ini S sama dengan M magnitudo ditambah 2,5 log dari areanya, luas ininya ya. Terus kita ke foton. Nah, foton itu apa sih? Kalau kita belajar fisika kuantum, kita ketahui bahwa cahaya itu bisa berperilaku sebagai 2 hal. Pertama, dia bisa berperilaku sebagai gelombang, dan yang kedua dia bisa berperilaku sebagai partikel.
partikel-partikelnya cahaya inilah yang namanya foton. Foton itu dia punya energi tapi nggak punya massa. Makanya orang juga bilang bahwa foton itu adalah paket-paket energi. Gitu ya. Nah, energi dari satu buah foton itu bisa dicari pakai ini, H kali F, konstanta Planck dikali dengan frekuensinya. Tapi kalau frekuensinya nggak tahu, bisa ganti-ganti pakai C per lambda. Kecepatan cahaya dibagi panjang gelombangnya. Tergantung apa aja yang diketahui sih. Oke. Terus kita balik ke soal. Nah, ada sedikit kebingungan dari soal ini. Pertama, ini dia bilang magnitudo, tapi lihat satuannya adalah magnitudo per detik busur kuadrat. Magnitudo per detik busur kuadrat ini kan satuan dari surface brightness. Oke, so saya asumsikan bahwa yang angka ini adalah surface brightness yang bakal dipakai untuk ngoreksi dari magnitudo bintang itu ketika seeing-nya adalah 2 detik busur. Oke. Kita ambil intisari dari soal ini. Yang ditanyakan adalah jumlah foton ya, jumlah foton tiap detik yang diterima teleskop dengan data-data yang diketahui seperti ini. So, kalau gitu kita logika berpikirnya gimana dong? Oke, kita cek. Jumlah foton itu bisa kita cari dari mana dong? Nah, tadi jumlah foton itu ada kaitannya sama energinya kan? Nah, so kita harus cari energinya dong. Nah, energi bisa dapat dari mana ya? Oh, ini ada fluxnya nih. Ada bantuan flux di sini. Oh, ternyata memang ada kaitannya dengan flux. So, energi bisa kita dapatkan dari nilai flux. Flux kita bisa dapat dari nilai magnitudo. Magnitudo dari mana? Dari surface brightness yang ada di soal ini. Gitu ya. So, ini urutan berpikirnya. So, kita cari satu-satu. Kita cari magnitudo dulu. Seperti kita ketahui, rumus surface brightness-nya kan ini, di mana M-nya adalah magnitudo, kita bisa cari pakai rumus ini. Terus tadi bintangnya kan awalnya sebetulnya adalah sebuah let's say titik seperti ini, tapi jadi terlihat meluas akibat adanya seeing tadi. Nah, A ini apa? A ini adalah areanya ini. Bagaimana cara cari luas ini? Luasnya kita bisa dapat dari luas lingkaran. Nah, ini kan berarti jari-jarinya ya. R-nya berarti kalau dia melebar, seeing-nya di soal dia bilang adalah 2 detik busur. Segini itu 2 detik busur, berarti masing-masingnya adalah 1 detik busur. Gitu ya, berarti jari-jarinya adalah 1 detik busur. So, kita bisa cari nilai magnitudo dengan pindah ruas aja. Terus masukin datanya. Ingat tadi luasnya adalah VR kuadrat, lingkaran berarti V kali 1 kuadrat. Biarin dalam detik busur ya. Masukin datanya, S-nya adalah 20,5 minus 2,5 log. Luasnya itu adalah VR kuadrat, R-nya adalah 1 detik busur. Dibiarin 1 detik busur karena S-nya tadi juga dalam detik busur. Ini ya, detik busur kuadrat. So, biarin aja karena udah cocok berarti. Terus pencet aja kalkulatornya, nanti akan didapat nilai magnitudonya adalah 19,257. Oke? Terus udah dapat magnitudo. Sekarang kita cari flux. Seperti kita ketahui bahwa kalau mau cari flux berarti kita harus cari selisih magnitudonya antar 2 buah objek. Nah, objek satu lagi apa dong? Matahari. Kenapa? Karena matahari udah ada datanya di tabel. So, masukin aja data M matahari di tabel, yaitu minus 26,78. Terus masukin data F fluxnya matahari, yang juga diketahui di soal. Biarin aja satuannya dalam erg per centimeter kuadrat per detik, baru nanti di akhir nanti kita sesuaikan. So, kita operasikan satu persatu, ditambah. Terus 2,5-nya dipindah ruas ya, jadi bagi ya. So, ini dibagi minus 2,5 dapatnya ini. Terus pakai antilog, nanti akan dapat nilai F-nya adalah 6,1563 kali 10⁻14 erg per centimeter persegi second. Dapat nih nilai fluxnya. Kita cari nilai energinya. So, flux itu kan adalah energi
per luasan tertentu. Nah, dalam kasus ini luasan teleskopnya. So, berarti energi adalah F dikali A, tapi di soal ini ada data efisiensi. So, berarti kita juga harus masukkan nilai efisiensi dari teleskop ini. Efisiensi ini maksudnya gini ya. Kalau efisiensinya 100% berarti semua foton itu masuk ke dalam teleskop. Nggak ada yang keblok, nggak ada yang ke apa, 100% masuk. Kalau 50% ya berarti cuma setengah dari jumlah foton itu yang nyampe ke detektornya. Sisanya keblok misalnya. Dalam kasus ini teleskopnya 95%, berarti harus kita kalikan dengan 95%. So, tinggal masukin aja datanya. Efisiensinya 95%, fluxnya masukin datanya, biarin dalam ERC dulu, nanti akan kita urus belakangan. Terus luasnya adalah luas lingkaran, of course, 1/4 VD kuadrat. D-nya adalah diameter teleskop. Ini udah dalam sentimeter. Nanti hasilnya berarti nanti akan dalam sentimeter kuadrat atau persegi ya. So, pencet kalkulatornya dapat nilainya adalah 1,65362 kali 10 minus 10 erg per second. Oke, nah ini kan masih erg nih, satuan SI-nya kan joule ya. Nah, 1 erg itu nilainya adalah 10 pangkat minus 10 joule. Berarti kita bisa ubah ini ke dalam joule, tinggal dikali 10 pangkat minus 7, jadinya pangkatnya jadi 10 pangkat minus 17. Dapat nilai energinya, sekarang kita cari jumlah fotonnya ya. Oke, tadi kan energi satu buah foton bisa didapat dari E sama dengan HC per lambda. Kalau satu buah ya, berarti kalau ada N buah, nah N nanti yang kita cari jumlahnya, berapa buah fotonnya. Berarti tinggal dikali aja N kali HC per lambda. So, berarti kalau mau cari N, tinggal dipindah ruas, E kali lambda per HC. Nah, karena satuan lambdanya masih dalam angstrom, so kita perlu ubah ke meter. Tinggal dikali 10 pangkat minus 10. Terus konstanta Planck-nya adalah 6,621 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Oke, semuanya kita ubah ke SI. Karena satuan dari energinya tadi juga udah SI ya, joule per second. Oke, ini energi per detik ya, sorry ya. Ini energi per detik. Oke, karena juga ditanya nanti jumlah foton per detik. So, ini adalah energi per detiknya. So, tinggal masukin angkanya, energinya sekian. Terus lambdanya dikali 10 pangkat minus 10 biar jadi meter. Terus konstanta Planck-nya dimasukin. Kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Oke, tinggal pencet kalkulator, nanti dapat nilainya adalah 45,778. Kita bulatin aja jadi 46 foton per detik. That's it. So, kita bisa dapatkan nilai akhirnya adalah 46 foton per detik yang nyampe ke teleskop itu. Oke. Soal ini lumayan advance karena lihat aja logika berpikirnya udah harus berstep-step. Ada beberapa yang cukup kompleks seperti surface brightness, kita harus udah tahu itu dulu gitu ya. Surface brightness itu kayak gitu sih. Tapi ya semoga dengan pembahasan ini bisa ngebantu ngebangun logikanya dulu deh paling enggak. Oh, kalau ini ditanya bisa dapat dari mana ya? Terus itu bisa dapat dari mana? Dapat dari mana? Apa yang diketahui kayak gitu sih. Lebih ke merangkai dari apa yang diketahui di soal nyampe ke apa yang ditanyakan. Pola pikirnya itu yang kita bangun ya. Terus soal terkait yang pernah muncul macam-macam di OSK 2019 pernah muncul beberapa soal, 17 OSP juga pernah muncul. Cek aja semuanya udah Niko bahas di channel ini ya. Itu aja dulu untuk nomor 15 ini. Good luck untuk OSP-nya dan see you.